Nah, makanya SI itu biasanya titik beratnya pada menitik beratkan pada proses IT. Jadi dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNH, kembali lagi bersama kami di podcast UNH Menyapa. Nah, kali ini kita akan bincang santai mengenai apa itu Prodi Sistem Informasi bersama narasumber kita yaitu Bapak Junaidi Surya selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Nah, ini kita mau bincang-bincang santai mengenai apa itu Prodi Sistem Informasi. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu nih Pak, kan ada tuh peminat kampus sepi dan peminat kampus rame. Nah, apa tanggapan Bapak tentang itu? Oke, mungkin perkenalkan dulu ya, nama saya Junaidi Surya selaku Ketua Prodi SI Fakultas Ilmu Komputer UNH. Mungkin pertanyaan cukup menarik ya, apa itu Prodi SI, kenapa Prodi itu ada yang gemuk, dan kenapa Prodi itu ada yang biasa-biasa saja, dan ada Prodi itu sangat minim mahasiswanya. Mungkin ini hampir semua jamak, hampir semua kampus gitu ya. Nah, kalau kita tahu SI itu sendiri dulu, SI itu sendiri sebenarnya itu sudah dalam dunia IT ataupun IT dunia mengelompokkan program studi itu menjadi ada lima kelompok besar. Kelompok besarnya itu apa? 5 itu tadi dalam terbentuk namanya internasional computing curriculum. Nah, dalam situ ada kelompok-kelompoknya. Ada yang namanya CE, Computer Engineering, ada namanya CS, atau Computer Science, ada namanya SE, Software Engineering, ada namanya IT, Informasi dan Teknologi, dan SI itu sendiri. Nah, dari ke-5 kelompok tadi ada peruntukan. Kalau CE itu dan SE itu diperuntukkan hardware. Nah, makanya jurusan itu biasanya itu membidangi bidang hardware. Contoh yang program itu biasanya seperti menggerakkan dengan robot, membuat aplikasi-aplikasi yang misalnya berhubungan dengan mesin lah. Nah, itu biasanya prodi-prodi yang CE ataupun SE. Lalu ada prodi lain lagi yang namanya SE, Software Engineering. Nah, biasanya ini yang ke teknik. Nah, kalau di kampus kita itu ada namanya teknik informatika. Biasanya ke situ. Lalu SI itu gimana? SI itu biasanya dia ke irisan antara hardware dan software tadi. Boleh dibilang itu kayak penghubung ya Pak antara bisa dikatakan penghubung. Tetapi kan kalau dua tadi fokusnya ada ke hardware dan ke software. Kalau SI sebenarnya menggunakan kedua-duanya itu. Jadi SI itu lebih luas, makanya banyak mengatakan SI itu adalah jurusan yang paling rakus. Kenapa? Ada yang bagus-bagus di SK diambil, ada yang bagus-bagus di TI diambil, ada yang bagus-bagus di rekayasa diambil. Oh, berarti sistem informasi ini udah mencakup ke semua gitu ya Pak, boleh dibilang begitu? Iya, betul sekali. Nah, makanya SI itu biasanya titik beratnya pada menitik beratkan pada proses IT. Jadi dia menitik beratkan pada proses IT dalam proses bisnis. Nah, dalam proses manajemen bisnis yang tujuannya pasti untuk kepentingan organisasi. Makanya kalau tadi CE dan CS tadi dia ke hardware, kalau SE itu arahnya adalah ke logik dan pemrograman, kalau SI itu adalah penerapan IT-nya itu ke bidang bisnis. Boleh bilang entrepreneurship ya Pak gitu ya? Iya, makanya kalau SI itu boleh dikatakan sistem program studi yang mencakup 3 bidang utama. Pertama komputer, yang kedua manajemen, yang ketiga bisnis.
kan mereka meramu apa yang bagus tadi yang di CS dan CE dan IT. Nah, itulah digunakan atau dimanfaatkan ke nanti kepentingan bisnis. Oke, nah selanjutnya nih Pak, kan tadi udah dijelasin nih kenapa ada peminat yang rame, ada yang sepi. Nah, untuk jurusan sistem informasi, apa sih yang membedakan jurusan sistem informasi dengan jurusan yang lainnya? Oke, nah ini mungkin pertanyaan hampir semua kampus yang sudah mengajukan itu ya. Kok ada kampus yang gemuk? Ada kampus yang sangat biasa-biasa saja. Ada kampus yang mungkin sangat sulit untuk mendapatkan mahasiswa. Ya, mungkin contoh realnya ya di Jambi ini aja kan. Ada kampus-kampus yang tutup. Kenapa? Mereka tidak memiliki mahasiswa. Nah, ini sebenarnya strategi branding saja sebenarnya. Nah, pertanyaannya, strategi branding ini bagaimana? Ya. Nah, strategi branding itu gimana? Kalau kita analogiskan begini, orang mengenal produk itu tanpa menanyakan bagaimana mutunya. Iya, bagi kualitas ya Pak? Iya, jadi produk itu bermutu dan berkualitas tanpa menanyakan bagaimana segala macamnya. Nah, kita tadi ingin dikaitkan ada kampus gemuk, biasa dan sederhana aja. Saat ini kan polanya sudah beda. Kalau dulu, makanya Bapak mengatakan mahasiswa saat ini berbeda dengan mahasiswa dulu. Iya. Mahasiswa yang akan datang akan berbeda dengan mahasiswa saat ini. Iya. Contoh yang membuat literasi kita itu menjadi melompat atau istilahnya itu apa? Masa belum pada masanya. Nah, yang menyebabkan itu COVID. Iya. COVID yang menyebabkan kita. Karena pertama kali COVID itu apa? Membuat yang sebelumnya itu digadang-gadangkan untuk 10 tahun ke depan melompat. Artinya 5 tahun lebih dulu. Contoh begini, kalau dulu mungkin di keluarga ya Mbak Aja itu mungkin kalau dulu bagaimana kalau seandainya ada keluarganya meninggal tidak dikunjungi? Sedih Pak. Sangat sedih, bahkan itu dianggap sebagai suatu yang tabu atau bertentangan lah. Iya. Nah, karena COVID tadi kita membuat ada 3-4 fase itu. Fase yang pertama, fase kecemasan. Nah, fase kecemasan ini yang biasa itu normal kita lakukan itu menjadi abnormal. Contoh, kalau misalnya orang tuanya meninggal pada waktu dulu, anak dan keluarga tidak datang itu dianggap anak durhaka. Iya. Tetapi kalau pada waktu COVID, bahkan itu dilarang. Bahkan ada dokter yang mengatakan, hebat ya kalau dulu pejuang itu mau dikatakan pejuang bangsa apabila dia berperang. Iya. Tetapi pada waktu COVID dia duduk di rumah santai dikatakan pejuang. Nah, itu kita mengatakan masa kecemasan. Dari masa kecemasan tadi berubah menjadi masa kita belajar. Nah, belajarnya tadi apa? Yang tadinya contoh mahasiswa. Sebelumnya yang namanya kuliah online itu gimana? Gimana mahasiswa? Sebelumnya ketika masa kuliah online, pasti pada waktu awalnya cemas. Bisa enggak ya? Iya. Bagaimana enggak ya? Apakah nanti saya diakui enggak ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu muncul. Dari masa kecemasan tadi kita mulai belajar. Oh, berjalannya waktu yang tadi cemas mulai terkikis. Kita mulai kehidupan baru. Iya. Nah, sampai saat ini kita normal aja kalau misalnya online itu diminta oleh dosennya gampang, malah disukai. Iya. Malah celakanya saat ini apa? Iya. Kebalikan kadang-kadang bapak mengatakan ini. Kalau mahasiswa itu ketika kuliah online dia sibuk minta offline. Iya. Kalau offline mintanya ke online. Nah, kalau online dia minta offline. Makanya kalau bapak dengan bapak sudah, bapak kunci passwordnya akan mimpi kamu bisa. Iya. Ya. Passwordnya bapak kunci. Ketika bapak buka dia ketahuan. Nah, itu tadi kembali tadi ke pertanyaan tadi, kenapa kampus itu ada gemuk dan yang lurus ataupun yang sedang. Nah, saat ini dia katakan ada masa lampau, masa saat ini atau masa yang akan datang. Iya. Nah, kalau masa lampau, orang mendapatkan informasi itu ke objeknya. Itu masa lampau. Contoh dulu zaman bapak atau zaman ibu Sri.
ingin mengetahui apa keunggulan kampus itu, datang ke kampusnya enggak? Iya. Datang ke kampusnya. Cari tahu keunggulannya. Nah, cari informasinya. Apakah di situ ada mahasiswa-mahasiswa yang pernah kuliah di situ, atau bertanya langsung ke front office-nya. Iya. Itu masa lampau. Tapi saat ini apakah itu mungkin terjadi? 50-50 Pak. Boleh Masih dari ada media. yang tidak. Iya. Nah, pertanyaan kan 50-50. Bahkan ada yang tidak ada lagi menggunakan sama sekali. Contoh sederhananya, kalau dulu kita menabung harus ke bank. Iya. Saat ini apakah tidak perlu? Tidak. Enggak. Tidak. Maka paradigmanya berubah sudah. Maka ke depan juga paradigmanya berubah. Maka apa yang menyebabkannya kampus itu tidak diminati? Pertama, Bapak katakan strategi brandingnya itu salah. Kenapa? Kalau dulu orang harus langsung and direct ke tujuan. Saat ini tidak perlu lagi. Makanya saat ini orang berlomba-lomba untuk membuat namanya branding kampus itu semudah mungkin dan senyaman mungkin. Nah, salah satunya adalah website. Iya. Nah, pertanyaannya website kita itu sudah dikenal apa belum orang? Kalau tidak dikenal itu jangan mimpi saat ini untuk bisa bersaing dengan kampus-kampus besar. Iya. Jangan mimpi. Kenapa? Oh ya, saat ini ngomong. Kalau dulu rekreasi belajarnya itu seorang mahasiswa itu sanggup 4 jam untuk belajar. Mahasiswa saat ini cukup 20 menit aja sudah mulai gelisah. Iya, betul sekali Kalau Pak. pasti kan itu sudah mulai Betul gelisah, sekali. ya. Nah, sudah pasti. Nah, kenapa pola brandingnya harus diubah? Ya tadi, hampir semua mahasiswa saat ini sudah memiliki gadget. Hampir semua orang tua saat ini sudah mulai melek teknologi. Nah, mereka menganggap ke kampus itu membuang waktu. Nah, coba bayangkan seandainya kampus itu tidak memiliki website. Ya, pasti ditinggal. Pasti kan itu ditinggal. Itu penyebab utama. Yang kedua, segmennya lagi. Nah, segmennya ini yang paling mungkin nanti untuk bagian tim kru atau konten kreator yang perlu diperhatikan. Segmen itu kalau kita kelompokkan ada pola yang namanya XY. Pola X itu mengatakan competitiveness-nya, sedang X-nya Y-nya tadi ya, sedangkan Y-nya tadi itu menyatakan pengguna komoditi tadi. Maka kelompokkan misalnya A, B, C. A, B, C ini dalam segmen level kesukaan, sedangkan yang menentukan nanti ada 3 lagi. Pertama orang tua, yang kedua mahasiswanya, yang ketiga kampus. Nah, kalau orang tua yang pasti tuju apa? Kampus yang terbaik. Iya. Nah, kalau kampus yang terbaik yang tuju pasti di situ. Maka dia pasti menanyakan, kampus itu apa prestasinya? Nasional ataupun internasional. Iya. Pasti itu ditanyakan. Begitu juga mungkin Mbak. Iya, kan? iya. Begitu tidak ditanyakan. Iya. Kamu masuk ke sini tujuannya apa? Iya. Nah, kalau kami dulu ada anekdot tuh, Bapak aja dulu di nanyakan apa statusnya itu. Kalau dulu kami anekdotnya kampus itu terdaftar atau terdaftar. Nah, itu dulu. Iya. Kampusnya apa? Terdaftar atau terdaftar? Oh, terdaftar. Apa statusnya? Oh, diakui atau disamakan. Nah, kalau dulu disamakan itu sama dengan saat ini unggul. Jadi saat ini sudah ada polanya ya. Peringkat akreditasi itu ada namanya unggul, baik sekali, dan baik. Nah, kebetulan SI itu baik sekali. Artinya di tengah-tengah. Unggul ya. Kalau unggul itu A. Jadi kalau baik sekali itu B, baik itu C. Nah, SI itu sudah B. B, mungkin kalau di Jambi ini dari jurusan sama ya, mungkin ada 7 atau 8 kampus, yang B itu hanya 3. UNH, SI-nya, kemudian UNAMA, SI-nya, dan UNJA. Setelah B-nya itu semua C. Semuanya C atau B. Ya. Nah, dari tadi 3 tadi indikator penentu tadi atau segmen menentu tadi orang tua. Yang kedua peringkatnya. Peringkat orang tua, melihat peringkatnya ini apa nih akreditasinya. Maka dulu sudah pintar orang tua lihat ini. Kampus itu apa perannya itu akreditasinya? Ya, kenapa? Ini nanti menyangkut orang tua. Tidak mungkin mengkuliahkan anaknya itu ketika lulus. Jadi istilahnya dulu ada dalam istilahnya
pengangguran tak kentara, artinya pengangguran tingkat tinggi. Nah, orang tuanya tidak mau nanti anaknya lulus jadi pengangguran tingkat tinggi. Ya kan, kalau cari kerja harus minimal harus B ya Pak? Iya betul. Bahkan tahun yang lalu itu kan celakanya dari edaran Menteri Menpan RB itu nomor 3 tahun 2013 yang sebenarnya disasar itu adalah PNS yang ketika diterima itu SMA. Tapi ketika dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kampus yang dituju itu minimal B. Tetapi oleh semua stakeholder penggunanya tadi dianggap sama rata harus B. Nah, itu dulu yang menyebabkan orang tuanya cari B aja. Nah, yang ketiga baru harga. Jadi ketiga faktor tadi ini, orang tua itu nak kampusnya bagaimana standarnya nih? Apakah sudah internasional? Apakah lokal? Apa prestasinya dunianya? Nah, itu orang tua yang pandang ke kampusnya. Pasti orang tua pandang itu dulu. Iya. Yang kedua dipandang itu tadi, apa status peringkat akreditasi? Apakah A atau B? Yang ketiga adalah baru dari harga. Nah, itu faktor yang tadi dari 3 segmen tadi. Lalu mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa itu yang paling gampangnya, kalau saya lulus nanti gampang cari kerja. Nah, itu pasti mahasiswa dulu. Iya. Kalau saya sudah lulus nanti gampang mencari kerja. Ke prospek pekerjaannya ya Pak? Iya. Makanya SI itu apa katakan? Ada suatu program studi yang menawarkan apapun nanti job kamu itu bisa dimasuki. Bapak tanya saat ini ke Mbak. Ada tak saat ini nih dunia usaha, baik pemerintah maupun swasta yang tidak menggunakan sistem informasi? Ada nggak? Nggak ada Pak, hampir semua udah pakai itu. Iya, hampir semua sudah menggunakan sistem informasi kan? Coba bayangkan kalau misalnya UNH ini tidak memiliki sistem informasi. Ketika mahasiswa ingin menanyakan, Bu, Pak, nilai saya yang lalu itu apa? Harus menemui ibunya. Iya. Begitu aja jadinya. Iya Pak. Secara indirect langsung menemui dosen bersangkutan kan? Nah, saat ini kalau itu tidak ada, ke depan mau nggak mahasiswa seperti itu? Enggak Pak. Gak mau, saat ini kan gampang aja. Pagi bapak input datanya, sore tahu, Pak, Iya. besok kita komplain. Kok nilai saya nilainya C atau B? Padahal saya menilai juga semuanya. Dengan informasi tahu, oh kamu tidak merasakan ini dan ini intinya kan? Nah itu tadi kalau ada segmen mahasiswa atau segi mahasiswa yang dilihatnya, kampus itu menawarkan lulusan itu bagaimana kalibernya di luar. Makanya kalau SI itu saat ini sudah mendapat bonus. Bonusnya apa? Lulusannya sudah menyebar di mana-mana, baik swasta, pemerintah, maupun politikus, hampir semuanya ada. Hampir semua di Jambi ini mungkin kayak yang menguasai itu anak UNH, ya kebetulan SI yang paling tua. Nah, hampir semua ada semua. Hampir semua kampus itu ada. Bahkan kalau Bapak ngomong ya, ada keistimewaan yang didapat. Contoh, Bapak ke bank, kadang-kadang tuh antrian, tahu-tahu ke nama itu mahasiswa Bapak, udah, Pak, mau nabung ya Pak, enggak kerja. Lebih cepat ya Pak prosesnya. Iya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan adik-adiknya? Ya mungkin alumni yang sombong aja kalau melihat berkas adiknya ya nyampe di situ langsung dibuang. Iya. Nah, itulah keunggulannya sih saat ini. Kenapa? Lulusan kita alumni sudah menyebar di mana-mana sehingga memudahkan urusan administrasi. Nah, itulah penyebabnya tadi SI itu calon SI itu kalau kita pandang dari segmen mahasiswanya. Yang kedua dilihat lagi sama. Nah, ini agak klise ya. Selalu Bapak tanyakan ke mahasiswa Bapak ketika ujian skripsi, apa latar belakang kamu menentukan UNH jurusan FI? Agak klise jawabannya. Oh, di situ ada artis. Oh, di situ cowok-cowoknya gagah. Oh, di situ cewek-ceweknya cantik. Ya. Oh, di situ ada Yayang. Nah, itu faktor kedua yang menghambat yang menjadi pemicu seorang calon mahasiswa itu menentukan pilihan. Yang ketiga ya tadi. Yang ketiga ini yang paling klise mungkin hampir semua kampus mengalami. Pertama, cepat lulus. Itu biasanya itu menjadi indikatornya cepat lulus. Kedua, dosennya tidak pernah ribet. Yang ketiga,
nilainya santai. Nah, itu yang biasanya dituju. Itu enggak? Itu biasanya yang dituju oleh mahasiswa. Itu dari faktor mahasiswa. Maka kalau kita lihat dari orang tua dan mahasiswa tadi ada bertolak belakang, tetapi pada muaranya hampir sama, yaitu kampus yang dituju itu pasti berprestasi. Dan yang ketiga, sekolah. Sekolah mungkin kalau kampus-kampus ternama seperti UI, ITB, UGM dan segala macamnya, sekolah menganggap lulusannya ke situ menjadi bargaining point bagi mereka bahwa proses pembelajaran mereka itu berhasil. Maka tanpa diminta pun untuk membranding, sekolah sudah lakukan membranding. Nah, yang di tengah-tengah ini nanti internetnya, yang di tengah ini selalu ditanyakan itu, ini kampus mana nih? Apa prestasinya nih? Nah, itu biasanya kalau dari sekolah. Dan yang ketiga itu yang paling bahaya. Sekolah itu kalau saya membranding kampus ini, berapa dapat saya? Nah, itu yang paling bahaya biasanya kalau kita mengeluarkan membranding kampus melalui sekolah-sekolah, ya. Takutnya tadi berapa yang saya harus dibayarnya. Ya, jadi itulah penyebabnya, ya. Kenapa kampus itu ada yang sifatnya gemuk, sedang, ataupun rendah sekali ya. Jadi itulah penyebabnya. Nah, baik Pak, kita kembali lagi, kita break sebentar dulu, nanti kembali lagi bersama podcast UNH Menyapa. Jumlah lulusan program studi Sistem Informasi Universitas Nurdin Hamzah mencapai kurang lebih 10.000 lulusan yang bekerja hampir di seluruh sektor pemerintah maupun swasta, seperti ASN, TNI, Polri, perbankan, dan lain sebagainya. Beberapa lulusan juga menekuni bidang wirausaha, baik jasa, kuliner, distro, peternakan, perkebunan, percetakan, dan bidang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Wulandari, jurusan Sistem Informasi Universitas Nurdin Hamzah semester 6. Aktivitas saya selain aktif dalam perkuliahan, saya juga memiliki bisnis dan usaha, yaitu di dalam bidang kuliner, salad buah. Yuk bergabunglah bersama kami di Prodi Sistem Informasi Universitas Nurdin Hamzah. B akreditasinya dan terjangkau biaya kuliahnya. Kami tunggu ya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ari Pangestu, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Nurdin Hamzah semester 6. Selain aktif dalam perkuliahan, saya juga aktif sebagai asisten labor Universitas Nurdin Hamzah. Yuk bergabung bersama kami di Prodi Sistem Informasi Universitas Nurdin Hamzah. Dengan biaya 2 juta, kalian sudah bisa kuliah loh. Akreditasnya juga sudah B. Kami tunggu ya. Berikut alasan kalian harus kuliah di program Studi Sistem Informasi Universitas Nurdin Hamzah. Program Studi Sistem Informasi saat ini sudah terakreditasi B oleh BAN PT. 90% dosen telah bersertifikasi sebagai tenaga pengajar profesional dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3. Biaya kuliah terjangkau, dengan 2 juta sudah bisa kuliah. Tersedia beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Kurikulum program studi Sistem Informasi mengadopsi KMMB atau Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kurikulum program studi Sistem Informasi bersifat khas karena dibangun di atas 3 bidang, yaitu ilmu komputer,
Manajemen, dan Bisnis. Jika Anda mau menjadi seperti saya, kami anjurkan Anda kuliah saja di Universitas Nurdin Hamzah Jambi, program studi Sistem Informasi. Saya Victor Hatamba, alumni STIMIK Nurdin Hamzah Jambi. Jika Anda mau menjadi seperti saya, kami anjurkan Anda kuliah saja di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Ubedillah Eskom, alumni Universitas Nurdin Hamzah, jurusan Sistem Informasi. Mau menjadi seperti saya, bergabunglah bersama kami di Universitas Nurdin Hamzah, program studi Sistem Informasi. Mau kuliah, prodi SI aja. Kuliah, prodi SI aja. Kuliah, prodi SI aja. Mau kuliah, prodi SI aja. Mau kuliah, prodi SI aja. Kita lanjutin yang tadi setelah break. Nah, tadi kan Bapak udah jelasin nih tentang keunggulan dari prodi. Dari perbedaan kan yang ini baru dijelasin. Nah, jadi perbedaan yang mendasar dari prodi Sistem Informasi dengan prodi yang lainnya itu apa, Pak? Oke. Jadi dari sesuai dengan kesepakatan Komputing Internasional itu ya. Jadi kalau SI itu adalah sebuah prodi yang menitik beratkan atau 3 pilar: komputer, manajemen, dan bisnis. Jadi titik beratnya adalah penerapan IT dalam proses bisnis. Nah, tetapi kalau yang misalnya jurusan lain itu ada yang menitik beratkan pada hardware, ada yang menitik beratkan pada software. Tetapi kalau SI itu pasti dia menitik beratkan pada penerapan IT dalam proses bisnis. Guna mencapai tujuan organisasi. Nah, makanya itu SI itu dia ujung-ujungnya nanti menjadi seorang analis, ujung-ujungnya dia menganalisa nanti tata kelola informasi yang ada di perusahaan itu. Nah, jadi itulah kenapa penyebabnya SI itu biasanya lulusannya harus memahami konsep daripada sistem informasi itu sendiri. Iya, harus paham dulu ya, Pak. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Nah, tadi kan udah dijelasin nih perbedaan prodi SI sama prodi yang lainnya. Nah, untuk keunggulannya dari prodi Sistem Informasi itu sendiri apa sih, Pak, di Universitas Nurdin Hamzah? Oke, yang pertama tadi keunggulan Sistem Informasi tadi kenapa? Ada ikatan emosional dulu dibandingkan prodi-prodi lain. Nah, perlu diingat ya, SI itu menjadi prodi tertua yang ada di Kota Jambi ini. Karena SI itu berdiri tahun 96. Dan komputer pertama yang ada di Jambi itu adalah UNH, yang dulu cikal bakalnya adalah AMIK itu tahun 92. Nah, tahun 92 itu berdirilah D3 MI. 94 itu berdirilah D1 MI. Nah, karena banyaknya permintaan dari masyarakat, Jambi ini harus ada kampus yang bidang komputer. Maka pada tahun 96 bergabunglah dua tadi, MI, D1 dan D3 tadi melebur menjadi satu sekolah tinggi. Itu yang kita namakan STEMIK. 96. Nah, dan perjalanan panjang tadi STEMIK dulu ada namanya ABA dan ada namanya Psipol. Nah, tahun 2020 tepatnya September itu melebur ini menjadi satu, menjadi UNH. Universitas Nurdin Hamzah. Makanya SI itu dikatakan prodi tertua yang ada di Jambi. Oke. Nah, untuk prospek kerja dari lulusan SI itu bagaimana sih, Pak? Oke, prospeknya. Nah, tadi Bapak katakan
Kalau prospeknya hampir semua yang ada sistem informasinya itu bisa. Boleh mencakup semua ya, iya, Pak? Jadi anak SI itu apapun tempat bekerjanya itu bisa dimasukin. Contoh aja, banyak anak SI itu yang saat ini di Depak. Iya. Karena tidak ada hubungan sebenarnya. Saatnya Depak itu lebih mengutamakan anak-anak kan lulusan dari bidang agama kan. Iya. Nah, karena Depak juga menggunakan sistem informasi, maka mau tidak mau anak SI ada di situ. Iya. Ya, tidak akan mungkin anak orang Depak memfokuskan ke lulusan dia. Iya. Nah, tak jalan tuh sistem informasinya. Nah, jadi itu salah satu. Tapi secara garis besarnya ada 5. Ya, pertama dia analis, Iya. database. Ya, kemudian itu ada nanti dianya konsultan IT. Iya. Kemudian itu ada lektor atau pendidik dunia pendidikan, dan terakhir biasanya tuh entrepreneur. Iya, Jadi ada bisnis ya, 5 Pak? itulah spesialisnya. Tapi dari 5 itu bisa berkembang banyak tadi, hampir semuanya ada. Oke. Jadi itu prospeknya. Jadi lulusan SI itu kalau mau tidak akan pernah nganggur. Kenapa? Ada tak saat ini satu kantor atau instansi itu yang tidak menggunakan komputer? Nggak ada, Pak. Hampir semua udah pakai sistem Semua. informasi. Nah, kalau hampir semuanya menggunakan, otomatis dia pasti membutuhkan peranata komputer di situ. Iya. Sudah pasti. Nah, itu peluang ya. Tetapi kalau jurusan lain mana? Tetapi ada juga yang mensyaratkan jurusan lain itu, saya butuh ini. Kenapa? Dia implementasi ini. Contoh, ya. Kalau di Jawa sana dikatakan SI itu adalah lulusan yang di depan meja, tetapi jurusan yang komputer lainnya itu jurusan lapangan. Dikatakan begitu kenapa? Mereka itu adalah kamu buat ini, kami butuhnya begini. Nah, makanya SI itu nanti lulusannya itu harus yang memiliki kemampuan sedikit analis. Iya, data analis ya, Pak. Iya. Jadi prospeknya sangat luas Sangat sekali. luas, iya. Sangat luas sekali. Nah, untuk tantangan prodi SI di zaman sekarang itu apa sih, Pak? Katanya bukan tantangan ya, sebenarnya itu mengenai peluang. Iya. Karena setiap tantangan pasti melahirkan peluang. Kalau dulu kita menganggap kuliah itu hanya di kampus. Iya. Itu dulu. Kalau dulu banyak mengatakan apa kampusnya, bagaimana sistem perkuliahannya. Kalau saat ini nama kuliah itu tidak mesti harus di kampus. Banyak kampus-kampus ternama, bahkan saat ini ada istilahnya itu Gojek perguruan tinggi. Sudah pernah dengar Gojek perguruan tinggi? Belum, Contoh Pak. Gojek perguruan tinggi itu apa? Kampus-kampus luar itu sudah bermitra dengan kampus lokal. Nah, dia akan menyelenggarakan dunia pendidikan yang ujung-ujungnya lulusan nanti setara dengan mereka. Nah, apa jadi tantangan kita ke depan nanti? Kampus-kampus yang sudah tidak bisa mengikuti perkembangan dan teknologi saat ini, ya lambat laun. Tertinggal ya, Pak? Sangat tertinggal. Contoh tadi aja branding. Kalau dulu orang untuk mengetahui bagaimana kampus itu harus datang ke kampus. Iya. Saat ini buka website-nya semua ada informasi di situ. Ya, siapa dosennya, apa mata kuliah yang ditawarkan, apa prestasi yang dimiliki kampus itu. Semua itu sudah ada. Coba bayangkan kalau kampus itu tidak menyajikan informasi di websitenya itu, ya udah, selamat menunggu waktu untuk hancur, ya. Iya, Pak. Nah, jadi tantangan ke depan memang tantangannya tadi kemampuannya kampus itu menerapkan teknologi. Ya, kenapa mahasiswa saat ini itu kita kenalkan mahasiswa generasi X. Iya. Serba instan, mau cepat semuanya, tidak ada istilah lambat. Nah, itu satu. Yang kedua, tantangan ke depan nanti dosen-dosen yang gaptek atau gagal paham tentang teknologi ya akan menjadi kalah. Bapak selalu mengatakan begini ke mahasiswa Bapak, saat ini dosen itu memiliki kemampuan paling itu 10%. Artinya apa? 5-10 tahun ke depan dosen itu akan memiliki kemampuan tidak nyampe lagi 5%. Kenapa? Semua saat ini mata kuliah apapun bentuknya itu sudah ada di YouTube. Iya. Nah, di YouTube. Artinya apa? Orang tanya aja. Wah, gampang jawaban itu, tanya aja Mbak Google. Artinya nanti apa? Semua dosen itu akan digantikan oleh Mbak Google. Nah, makanya saat ini ada banyak dosen-dosen tuh
ketika ujian blokir semuanya media sosialnya, ya, alat-alat smartphone-nya diblokir semua. Kenapa? Bukan ini lagi. Iya. Tetapi sudah Mbah Google. Nah, makanya ada yang mengatakan kalau ini tidak ada padanan, ya. Tetapi kalau ijazah ada padanan. Makanya ada yang ekstrim mengatakan bahwa ijazah itu membukti kamu pernah sekolah. Iya. Dan pernah kuliah, tetapi ini tidak ada Tidak, bukti, iya. karena ada pengalaman, ya. Nah, itu satu tantangannya. Ke depan nanti lagi. Ke depan itu mahasiswa itu bukan yang dilihat itu apa, IPK, enggak lagi. Tapi IPK keahlian ya, enggak Pak. lagi. Iya, betul. Soft skill-nya. Iya, contoh kasusnya itu. Ada mahasiswa bapak tuh namanya, banyak sekali mahasiswa bapak itu yang namanya enggak perlu bapak sebutkan. Ijazahnya saat ini di kampus masih ada. Itu ijazah tidak dipakai. Kenapa? Yang minta dia Microsoft, Google. Kenapa? Ya tadi dia sudah memiliki kemampuan di luar kemampuan yang distandarkan oleh perusahaan. Ya, ada tuh banyak siswa di UNH itu yang ijazah tidak penting lagi. Makanya banyak kampus-kampus seperti UGM, ITB, tempat bapak dulu juga pernah di itu, kemudian itu kayaknya kampus-kampus ternama saat ini sudah mewajibkan yang namanya SKPI. Iya, sertifikat pendamping Iya, ijazah. sertifikat pendamping ijazah. Kalau kita juga ada MTA, ada Iya. nanti BNSP. Nah, itu ke depan itu yang diminta. Yang diminta. Contoh kasusnya ada anak dosen kampus kita itu ketika di bank BCA diminta, bukan ijazahnya diminta. Tapi Apa sertifikat BNSP kamu? Iya. Nah, itu yang diminta. Nah, ke depan nanti ijazah itu hanya bukti kamu lulus S1. Tetapi yang diminta ke depan nanti adalah skillnya. Iya, soft skill. Nah, maka ke depan mahasiswa yang tidak memiliki skill, ya tidak akan pernah bisa bersaing. Iya. Jadi itu tantangan ke depannya mahasiswa. Itu mau semua kampus harus memiliki skill, ya. Makanya kita sudah mewajibkan mahasiswa itu minimal memiliki ada sertifikat keahlian. Apakah itu bentuknya dalam bentuk yang dikeluarkan oleh badan-badan yang sudah mendapat sertifikasi, ataupun nanti dia itu ada yang di luar kampus wajib memiliki sertifikat pendamping ijazah. Kenapa? Itu sudah menjadi syarat dunia. Makanya saat ini kita mendengar itu apa, Mas? Ada istilah apa? Apa itu yang saat ini? Kartu prakerja. Iya. Nah, itu apa tuntutan dunia kerja dalam hal ini dunia ILO itu mengatakan ada gap antara dunia pendidikan Eropa, Amerika, dan Asia. Kalau di Eropa S1 itu dia mencapai 4 tahun atau 5 tahun. SKS-nya itu minimal 180. Kalau di Eropa, di Amerika hampir sama. Tetapi di Asia banyak S1, SKS-nya cuma 120-an. Iya. Nah, ini kesetaraan kemampuan tidak berimbang. Sedangkan mereka menginginkan kemampuannya itu sama. Nah, maka itulah mereka meminta ada badan sertifikasi yang menyetarakan kemampuannya tadi dengan standar dunia. Sebagai tanda bukti ya, Pak? Iya. Makanya saat ini, kalau namanya nanti mahasiswa sudah baik sekali, kamu keluar kerjanya tidak ditanya lagi ijazahnya. Jadi sudah standar dunia itu dianggapnya yang tadi. Kalau sudah baik sekali. Nah, makanya ke depan nanti mahasiswa jangan hanya mengejar IPK. Iya. Jadi ya ini benar juga apa yang dikatakan ada salah satu gubernur yang cukup bagus juga dia mengatakan kalau ke depan itu nanti pertama yang diminta itu pasti adalah kejujuran, itu yang pertama. Jadi lulusan itu yang pertama jujur diminta. Yang kedua mampu bekerja sama dalam tim. Yang ketiga memiliki ide-ide gila. Nah itu mungkin ke depan yang diharapkan mungkin dari lulusan. Jangan istilahnya itu ya datang ke kampus hanya untuk kuliah tidak mau berorganisasi, tidak mau mungkin bersaing dengan teman-temannya. Nah itu pastikan ke depan nanti itu pasti kalah bersaing. Ya kalian aja lah tuh saat ini. Kalau ada kawannya pintar sekali, sangat pintar, tetapi tidak mau ikut organisasi, bersosialisasi ya, Pak. Pasti ditinggalkan. Iya. Ya pasti tinggal. Ya. Tapi sering kali Pak, kalau orang yang pintar pasti susah bergaul. Nah, iya. Kebanyakan gitu. Memang kebanyakan kayak gitu, dia merasa apa ya? Dia mampu melaksanakan sendiri.
dia memiliki kemampuan satu tingkat di atas masalah dia. Nah, tetapi ke depan nanti itu tidak mau. Yang paling dibutuhkan adalah tim. Kita ke depan itu tidak mau dia tim, ya. Yang dibutuhkan dan memiliki ide-ide gila tadi, ya. Makanya saat ini sudah banyak kampus-kampus yang ternama itu tidak mensyaratkan lagi mahasiswa itu lulus harus menggunakan skripsi lagi. Cuman yang saat ini sudah kayak seperti UI sudah menerapkan itu, misalnya dia atau UGM, mahasiswa itu nanti dia akan membuat semua karya ilmiah yang pada ujungnya nanti apa yang dihasilkan. Nah, itu yang menjadi patokan dia nanti, yang menjadi nilai jual. Kalau kita nonton itu apa namanya ya? Ada salah satu yang Bapak senang juga itu yang di luar mengatakan dia membuat produk itu ditawarkan ke inspektor berapa mau produknya ini. Nah, itu dia mulai dari bawah tadi membuat mahasiswa itu. Nah, itu nanti ditawarkan. Saya butuh budget segini untuk memodal ini. Nah, itu ke depan nanti mahasiswa juga kayak gitu. Mudah-mudahan ya Pak bisa terrealisasi. Ya. Nah, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan terkait Prodi SI sebelum kita ini closing. Kalau Prodi SI ya di ke depan tadi ya banyak yang di samping mahasiswanya ya, yang kelemahan utama kadang-kadang itu mahasiswa tadi ya tadi generasi X tadi ya, pengen instan semuanya ya. Nah, yang paling jadi masalah itu karena kita di komputer ya, jurusan yang bagus masuknya itu adalah jurusan IPA. Iya. Kenapa? Itu nanti menyaut ya matematik, logika. Nah, mahasiswa yang pasti menjadi masalah krusialnya itulah tidak bisa mengikuti perkuliahan. Kenapa? Mereka menganggap ya dulu ini di SMA menjadi musuh. Ketika kuliah menjadi lebih parah lagi musuhnya materi-materinya. Nah, itu satu. Yang kedua, mungkin harapan Bapak ke mahasiswa itu harus banyak mencoba troubleshooting. Kalau tanpa mencoba hanya mengandalkan kuliah di kampus, sulit. Iya. Sulit, sangat sulit. Kalau hanya mengandalkan kuliah di kampus sangat sulit. Kenapa? Yang diajarkan itu hanya sekian persen. Dan waktunya juga terbatas ya Pak? Waktunya terbatas. Nah, untuk mencoba mengulangnya itu, ingat sebuah program itu untuk membuatnya, apalagi kita komputer ini, waduh, butuh bertahun-tahun. Iya. Kami aja dengan Pak Tamrin itu mungkin boleh dikatakan kalau tingkatan dia ada elementary, ada junior, ada middle dan high school. Kami itu masih junior, belum apa-apanya. Apalagi kami yang baru kuliah ya Pak. Apalagi yang baru belajar hanya untuk menyenangkan orang tua akan jadi masalah. Iya. Pasti gitu. Nah, tadi kan Bapak bilang nih yang cocoknya itu adalah jurusan IPA. Nah, Iya. apakah itu anak jurusan IPS itu nggak berkemungkinan masuk di jurusan ini gitu Pak? Nah, ini lagi pertanyaannya sama tadi, branding dan masalah yang dihadapi oleh kampus swasta. Kalau kita mengatakan itu, ya kalau kampus hanya memfokuskan calon mahasiswa itu hanya jurusan yang ditetapkan, selamat tinggal. Selamat tinggal. Iya. Apa katanya selamat tinggal? Kenapa? Yang saat ini kalau di Kota Jambi ini itu BPS yang tahun 2000 yang lalu menyatakan lulusan itu setiap tahunnya berkisar antara 40 sampai 45 ribu. Lulusan itu dari SMA, SMK dan lain FA ya, aliyahnya. Itu antara 40 sampai 45 ribu. Jambi ini ekonominya tergantung dua. Kalau bukan sawit, karet. Iya. Kalau itu jatuh, ya udah. Untuk kuliah itu sangat kecil kemungkinan. Nah, lalu pertanyaannya lagi muncul. Kuliah, tadi tergantung sawit dan karet tadi. Kalau itu menurun, otomatis lulusan tadi untuk menuju perguruan tinggi pasti menurun. Iya. Udah pasti itu. Nah, dari data itu tidak pernah menyampai 75% atau 80% lulusan SMA itu kuliah. Nah, kita ambillah 70%. 70% ini kuliah, yang bagus-bagus itu pasti ke Jawa. Iya. Dan undangan, Iya. entah ada lulusnya, pasti kan di kampusnya yang bagus semua ditujuin. Iya. Nah, anggaplah itu 30% dari 30 ribu tadi. Nah, itu sudah menghilang
3 ribuan iya. kan? 3 ribuan. Tinggal katakan 25 ribu yang ada di Kota Jambi lagi ini. Nah, dimilih lagi dia grade-nya itu. Iya. Oh, kampus-kampus yang Bapak katakan label bintang. Mungkin UNJA, mungkin UIN. Iya. Nah, celakanya saat ini apa celakanya? Kampus-kampus bintang tadi sudah ada kelas mandiri. Iya. Nah, itu yang menutup habis kampus-kampus swasta. Iya. Sehingga masuknya tim menjadi kurang. Nah, kalau SI, Bapak perhatikan dalam 5 tahun terakhir ini stagnan posisinya. Kalau dulu SI itu di atas hampir 300-400 terus. Nah, 3 tahunan ini sudah sekitar 100. Tapi alhamdulillah SI itu tetap berjalan stabil. Tetapi kalau prodi lain itu sudah mulai banyak yang tutup. Sudah mulai banyak tutup sudah itu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Program Studi Sistem Informasi Bapak Junaidi Surya MKom sebagai narasumber kita pada kali ini. Demikian bincang kita kali ini. Jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe, like, and comment. See you guys.